guys, assalamualaikum. Balik lagi denganku Eva Nurfalah. Gimana awal bulan kalian? Apa masih menerima uang gaji? Semoga kita masih bisa menerima uang gaji walaupun keadaannya sekarang lagi kayak gini. Dan di masa pandemi kayak gini, apalagi sekarang lagi PPKM, kita harus banget hemat dengan uang. 10 perak, 100 perak, uang tersebut harus punya tujuan. Oke, jadi di video ini aku mau bahas soal gajian di bulan Agustus. Alhamdulillah aku masih bisa menerima uang gaji full. Aku sangat bersyukur. Oke, jadi di sini aku bikin quotes yang bunyinya save money dan di bawahnya ada tulisan juga jangan jajan terus. Nah, itu pengingat banget buat diri aku sendiri, karena jujur uang itu boros karena dibelikan untuk jajan atau kayak makanan-makanan yang kurang penting. Sebenarnya tidak begitu dibutuhkan, tapi memang hanya keinginan saja. Jadi, dengan quotes ini bisa memotivasi diri aku sendiri agar kita bisa menghemat uang dengan cara jangan menuruti keinginan kita hanya untuk membeli makanan-makanan yang tidak begitu kita butuhkan. Ya, memang jajan itu boleh banget, tapi kita juga harus bisa melihat keuangan kita, melihat isi dompet kita. Jangan mentang-mentang udah gajian kita bisa seenaknya membeli makanan apa aja yang kita mau sampai kita tidak bisa menyisihkan sedikit pun uang untuk menabung. Nah, dengan bikin budgeting kayak gini, jadi kita udah punya posnya masing-masing. Ada uang untuk belanja bulanan, uang untuk skincare, uang untuk jajan, uang untuk ngasih ibu, kuota, dan lain-lain. Nah, itu fungsinya biar kita tidak boros dengan uang karena uang tersebut udah ada posnya masing-masing. Karena jujur kalau kita bikin budgeting kayak gini, uang kita dibagi-bagi seperti ini akan membuat uang kita menjadi lebih hemat dan tidak boros lagi. Tapi kalau misalkan kita tidak bikin budgeting dan uang kita ditaruh di dompet semua, itu akan boros karena kita bisa membelikan apa saja dengan seenaknya tanpa mikir panjang. Dan seminggu kemudian setelah gajian, kita akan merasa kehilangan uang kita dan kita akan bertanya pada diri sendiri, kemana uang kita kok tinggal segini? Nah, itu pengalaman terburuk aku yang pernah aku alami di bulan-bulan lalu. Dan sekarang alhamdulillah setelah bikin budgeting kayak gini, sifat boros aku udah jauh dari diri aku yang sekarang. Karena memang bikin budgeting kayak gini membuat hidup kita lebih hemat dan pastinya kita akan lebih sayang dengan uang. Karena memang jujur uang 1 perak pun itu tuh harus banget punya tujuan. Tujuannya untuk apa? Karena di saat kita udah gak punya uang, aku yakin banget kalian pasti akan mencari uang-uang koin yang ada di pojokan kayak gitu. Karena memang itu pengalaman diri aku sendiri. Kalau misalkan lagi banyak uang koin, uang 2000 itu kayak ditaruh di mana aja nggak apa-apa. Tapi setelah kita merasa nggak punya uang 500 perak pun itu aku cari sampai ke pojok-pojokan. Oke, seperti biasa, di sini aku bakal misahin uangnya ke pos masing-masing. Dan di sini aku menghitung uangnya dulu, apakah uangnya udah pas atau kurang. Masih sama gaji aku kayak yang kemarin, dan untuk saving di sini aku ngambil 25% dari gaji aku. Kita harus banget mensyukuri pendapatan kita di setiap bulannya, berapapun nominalnya, besar ataupun kecil, kita tetap harus mensyukuri. Karena di luaran sana, apalagi di masa pandemi kayak gini, masih banyak orang yang tidak bisa menerima gaji di setiap bulan. Yang penting kebutuhan-kebutuhan kita udah terpenuhi, dan kita juga masih bisa menyisihkan sedikit uang untuk menabung. Oke guys, jadi di sini untuk fixed expense aku seperti biasa, di sini ada untuk ngasih ibu sebesar Rp300.000.
Next, di sini ada uang untuk kosan, budgetnya sebesar Rp150.000. Kalau di sini masih Rp100.000, tapi dari bulan kemarin itu udah naik jadi Rp150.000. Jadi sekarang aku bakal ambil uangnya Rp150.000 dan uangnya aku taruh di dompet karena sebentar lagi bakal aku bayar ke bapak kos. Buat kalian yang belum tahu kenapa aku bayarnya cuma 150.000, kalian bisa cek video aku yang budget and save yang video pertama karena disitu udah aku jelaskan. Di sini ada uang untuk kuota sebesar Rp100.000. Di sini aku taruh di dompet folder ini. Nah, untuk fixed expense untuk kategori yang terakhir di sini ada uang sedekah. Nah, buat kalian berapapun pendapatan kita harus banget menyisihkan uang untuk bersedekah. Kita nggak perlu melihat nominalnya besar atau kecil, yang penting kita ikhlas. Next, kita pindah ke variable expense atau pengeluaran tidak tetap. Nah, di sini ada 4 kategori. Untuk yang pertama, ada uang untuk skincare sebesar Rp300.000. Di sini uangnya bakal aku simpan ke dompet folder seperti biasa. Jujur guys, jadi aku tuh lebih senang misahin uang untuk variable expense atau pengeluaran tidak tetap dibanding yang fixed expense. Karena kenapa? Karena kalau variable expense ini uang yang kita keluarkan itu tuh tidak nentu, jadi kayak masih ada sisanya. Nah, sisanya itu bisa kita masukkan sinking fund atau challenge menabung atau apa aja yang udah kita bikin. Nah, jadi di sini nanti aku bakal bikin emergency saving. Jadi uang sisa dari variable expense nanti bakal aku taruh di emergency saving tersebut. Next, jadi di sini ada uang untuk belanja bulanan sebesar Rp200.000. Kalau misalkan ada yang masih bingung uang belanja bulanan itu dibeliin apa aja. Nah, jadi uang belanja bulanan tersebut aku biasanya beli kayak deterjen, sabun, sampo, pewangi yang kayak gitu. Nah, jadi di monthly budget aku yang fixed expense ataupun variable expense, di sini nggak ada pengeluaran untuk uang makan ataupun transportasi karena makan aku udah ditanggung dari tempat kerja aku, dan kosan aku ke tempat kerja itu jaraknya deket banget, jadi nggak ada uang transportasi. Nah, untuk kategori terakhir di sini ada uang untuk jaga-jaga. Buat aku uang jaga-jaga itu sangat penting karena biasanya aku pakai untuk hal-hal yang tidak terduga. Contohnya seperti ada teman yang ulang tahun, ada teman yang menikah, atau misal kita pengen beli obat atau beli vitamin. Nah, kita bisa ambil dari uang jaga-jaga tersebut. Oke guys, jadi di sini ada sisa 50.000. Ini udah nggak ada fungsinya. Di sini aku bakal taruh di dompet dulu. Kalau memang uang ini nggak bakal aku pakai, nanti uang tersebut bakal aku simpan di emergency saving. Oke guys, di sini aku bakal bikin emergency saving. Nah, sekarang aku tulis dulu tulisan emergency saving, dan untuk tempatnya seperti biasa aku pakainya dompet folder. Nanti tulisan ini bakal aku gunting dan ditempel di dompet folder tersebut. Kenapa aku kasih nama kayak gini? Karena biar terlihat lebih menarik. Oke, buat yang belum tahu apa itu emergency saving, di sini aku bakal sedikit menjelaskan. Jadi untuk definisi emergency saving ini definisi untuk diri aku sendiri, yaitu tabungan darurat yang dimana jika kita memerlukan atau membutuhkan uang untuk sesuatu, kita bisa mengambilnya. Nah, ini beda halnya dengan tabungan utama yang mempunyai tujuan untuk apa uang tersebut. Nah, dan pastinya di antara kalian bakal ada yang bertanya dari mana uang emergency saving tersebut. Nah, jadi aku bakal ngambilnya dari variable expense atau pengeluaran tidak tetap aku jika masih ada sisa. Atau kayak misal kayak sisa uang gaji aku yang 50.000 tadi, karena dia udah nggak ada fungsinya, itu bisa dimasukin ke emergency saving. Jujur guys, menabung kayak gini ini tuh menarik banget dan sangat menyenangkan. Jadi buat kalian yang susah banget untuk menabung, kalian bisa cobain cara kayak gini karena ini menarik dan pastinya bisa membuat kalian lebih hemat dengan uang dan lebih sayang dengan uang.
Oke guys, segini dulu videoku kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa menabung, gak apa-apa nominalnya gak besar, yang penting kita konsisten. Karena dikit-dikit lama-lama akan menjadi bukit. Oke guys, jangan lupa like video ini kalau kalian suka, subscribe juga channel aku. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, bye!